La yazalu qaumun yata'akhirun hatta yu'akhirahumullah. Yang senang-senang telat itu periksa hatinya, periksa sebelum jauh-jauh. Yang suka-suka di belakang itu periksa hatinya. Yang suka duduk di belakang periksa hatinya. Takut-takut sudah menjadi orang-orang yang sudah Allah taruh di belakang. Jadi yang suka di belakang itu periksa hatinya. Dalam sholat berjamaah suka di belakang. Seharusnya kalau di belakang dia nyesel, kenapa hari ini anak nggak bisa ngerebut shaf awal. Seharusnya seperti itu. Tapi enggak, ada kosong, tafadhol dibilang. Orang lain dibilang tafadhol. Ana tawadu, ana di belakang aja. Ada bukan tawadu namanya. Ini bukan tawadu. Enggak ada di dalam kebaikan istilah tawadu. Tawadu itu kalau makan, tuh makan punya anak, tuh tawadu. Kayak gitu, tawadu. Seharusnya ente ada temen sendal ente nggak make, ente pakai sendal, temennya nggak pakai sendal, nih pakai sendal anak, ente tolip ilim, masya Allah. Nah itu baru tawadu. Tawadu kalau sholat, soft dia baru mau tawadu. Ini bukan tawadu. Di dalam ibadah, di dalam kebaikan, ini otaknya dibenerin nih yang kayak gini-gini. Di dalam ibadah, wasari'u, babnya apa? Fastabiqul khairat. Ada longgar, maju cepat. Perintah Allah ini. Bersegera di dalam melakukan kebaikan. Perintah siapa? Allah yang nyuruh. Ini kadang udah otaknya sudah kayak gitu, terserah mau siapa aja yang nyuruh. Ini Allah yang memerintahkan. Kalau dalam hal ini jangan pakai tawadu. Ini bukan tawadu. Justru orang yang merelakan kebaikan didapatkan oleh orang lain, hukumnya makruh. Jadi al-ithar fil qurbah hukumnya makruh. Ngutamain orang lain di dalam kebaikan yang kayak tadi, ketaatan, shaf awal, nyuruh orang, itu hukumnya makruh. Jadi jangan diulangi yang seperti itu. Kalau sudah tahu hukumnya langsung diamalkan, karena dengan itulah ilmu itu bisa bermanfaat. Kalau ilmu nggak diamalkan, cuma didengar, nggak pernah diamalkan, maka ilmu itu nggak bakal bermanfaat. Orang yang sudah mendapatkan ketenangan di dalam hatinya berupa Islam, maka orang tersebut sudah mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya inilah yang disebut dengan taufik khos. Nabi juga pernah mengisyaratkan hal tersebut. Nabi katakan, apabila cahaya sudah masuk ke dalam hati, infasaha wan syaraha, maka hatinya akan merasakan ketenangan dalam tiap-tiap melakukan kebaikan. Kalau kita sholat masih belum tenang, berarti belum dapat cahaya ini, belum dapat cahaya taufikku khusus. Faqila ya Rasulullah, ada alamatnya enggak ya Nabi? Ada tanda-tandanya enggak kita kalau sudah dapat cahaya tersebut? Ada, kata Nabi. At-tajafi andaril ghurur. Dia akan merasa di dalam hatinya enggak butuh dekat-dekat sama dunia. Dia ingin menjauh dari dunia. Dia enggak cinta sama dunia. Karena dia tahu hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Itu lihat, santri tengkar gara-gara apa? Ada santri tengkar gara-gara apa? Gak mungkin. Ana mau baca kitab. Ini gak mungkin gara-gara baca kitab. Tengkarnya pasti karena dunia. Ana dulu beli, ana dulu beli. Ini bagolah, tengkar. Masalah rebutan payung, tengkar. Masalah rebutan muka hamam, dunia semuanya. Gak mau ngalah. Itu semua dunia. Coba kalau seandainya mereka mengalah, artinya mereka jauh dari dunia. Maka semua kesalahan, semua pangkal dosa berawal dari hubud dunia. Ciri-cirinya kata Imam Ghazali adalah orang yang sudah masuk cahaya ini, maka kita koreksi diri kita masing-masing. Kira-kira hati kita masih banyak gak senang mengutamakan yang namanya dunia? Kalau ada berarti minta sama Allah agar mendapatkan taufik khos. Minta sama Allah agar diberikan cahaya, agar dijadikan apa? Orang-orang yang selalu merasakan ketenangan di dalam melaksanakan tiap-tiap ibadah.
Makanya kata ulama, bedanya kita ini salik sama wasil. Dalam istilah tasawuf ada yang namanya salik sama wasil. Wasil bukan bang wasil, bukan tukang pijet. Wasil istilah orang yang sudah sampai. Salik anak-anak yang baru nempuh. Nah kayak kita ini yang baru menempuh perjalanan. Orang kalau baru nempuh perjalanan itu jangan langsung ngambil rukhsah, repot. Di dalam fikih aja kapan boleh ngambil rukhsah? Baru mau keluar udah sholat jamak, sholat qashar. Belum keluar rumah udah mau ngambil rukhsah. Kapan dapat rukhsah itu? Nanti kalau sudah keluar, sudah agak jauh jalannya, keluar dari kampungnya baru ngambil rukhsah. Ini enggak. Baru aja mau keluar udah ngambil rukhsah. Kata ulama, yang namanya salik itu beribadah dengan berat. Kita ini salik ya mulai berat. Sholat jamaah tiap hari berat. Habis sholat jamaah wirid, ngangkat suara dikit tuh rasanya berat. Di sininya kayak ada penitih diikat. Alamat yang pertama tidak cinta dunia. Alamat yang kedua selalu kembali ingin mengharapkan akhirat. Darul khulud itu akhirah. Inabah ila daril khulud. Artinya hatinya condong ke akhirat. Selalu menginginkan akhirat. Wal isti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Dan dia selalu haris mempersiapkan menghadapi kematian. Mati itu butuh apa? Mati itu butuh persiapan yang banyak. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Jawabannya ada dalam Al-Qur'an. Bekal yang paling sempurna itu adalah ketakwaan. Jadi kalau ditanya istiqdad maut itu pakai apa? Bekalnya pakai apa? Takwa. Itu tadi semuanya masuk dalam kategori takwa. Wallahu taala a'lam bis shawab.